Baik, tema kita hari ini adalah seberapa lama kita menanti-nantikan Tuhan, ya. Seberapa lama kita menanti-nantikan Tuhan. Ini kita pelajari dari bacaan Mazmur 40 ayat 1 sampai 3. Jadi sebagai orang percaya ternyata kita juga mengalami masalah-masalah yang seringkali cukup berat, ya, cukup berat, baik masalah pribadi maupun juga masalah pelayanan. Nah, ketika itu terjadi, maka kita punya pegangan firman Tuhan yang mengajak kita, mendorong kita untuk berseru kepada Tuhan. Dan kemudian menanti-nantikan Tuhan mendengar seruan kita dan menunggu Tuhan kemudian turun tangan. Kita sebagai manusia ya seringkali tidak suka menanti, tidak suka menunggu, kita tidak suka antri, kita tidak suka lama ya untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Ya. Kita ingin segala sesuatu serba cepat, kita ingin dilayani cepat ketika berbelanja, ketika beli bensin, dan sebagainya. Nah, sampai ibadah pun kita juga seringkali ingin ibadah itu cepat. Ya. Ada gereja yang 1 jam saja gitu misalnya. Jadi supaya orang-orang yang ingin cepat ini tertarik dengan gereja itu, ya. Namun bacaan kita memberitahu kita untuk menanti-nantikan Allah, ya, menanti-nantikan Allah. Bahkan dikatakan dengan sangat, ya, dengan sangat menanti-nantikan, atau dalam bahasa lain dengan sabar. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya dibangun oleh Tuhan memiliki karakter untuk bersabar terhadap Tuhan, ya. Karena waktu Tuhan dan waktu kita itu tidak sama, ya. Mari kita baca Mazmur 40 ayat 1 sampai 3, ya. Saya sudah kutipkan di sini dan saya akan bacakan saja. Mazmur 40 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ya. Demikian firman Tuhan, kita yang berbahagia kalau membaca, merenungkan, menyimpan hati, dan mengalami berkat-berkat-Nya. Nah, jadi bacaan ini adalah Mazmur Daud, ya, dan ini adalah ucapan syukur dan doa permintaan tolong yang kemudian dijawab, ya, sehingga Daud kemudian merayakan apa yang Tuhan telah perbuat bagi dirinya, dan dia bersukacita dengan kebaikan Allah itu, kemudian dia menyaksikan, ya, kepada jemaat apa yang dia alami, ya, bahwa Allah telah menjawab doanya. Ya. Allah telah melakukan pekerjaannya ketika dia bersabar menunggu Allah. Ya. Nah, apakah Allah bisa lebih cepat? Tentu bisa, ya. Namun ketika kita taat kepada perintahnya untuk menanti-nantikan Dia, maka Tuhan akan memberikan yang lebih baik dari yang kita bisa pikirkan. Kedua, ayat utama kita adalah aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Nah, kalau kita pelajari dalam bahasa asing, ya, dalam bahasa Inggris NIV itu waited patiently, ya, menunggu dengan sabar, ya, menunggu dengan sabar. Kalau bahasa aslinya dua kata ini kafo dan kiviti ini memiliki akar kata yang sama, kava yang berarti menanti, ya, berarti menanti atau berharap atau mengharapkan. Nah, kata yang kaviti itu adalah yang utama, yang artinya aku menanti, atau dan itu bentuknya past tense, jadi aku telah menanti.
Sedangkan yang kata kafo itu, ya kafo itu artinya adalah yang diterjemahkan dengan sangat itu ya, yang memperkuat kata pertama itu. Jadi dia menekankan tindakan menanti itu ya, atau berharap. Nah, kalau kedua ini digabungkan, maka ini sangat menanti-nantikan ini menekankan intensitas di dalam perbuatan menanti yang Daud lakukan itu. Ya. Sehingga sebenarnya kata ini bisa lebih dipahami dari konteksnya itu adalah yang paling bawah ini, yaitu menanti-nantikan Tuhan dengan sabar, tetapi dengan pengharapan yang pasti gitu. Nah, pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Ya. Nah, setelah kita menanti-nantikan Tuhan, berarti kita itu percaya dan bergantung pada janji-janji dan kesetiaan Tuhan kita. Karena itu pengharapan kita itu pasti. Ya. Kemudian kita menaruh harapan dan mengantisipasi Tuhan itu akan campur tangan. Ya. Dan kemudian kita bersikap sabar dan tekun menantikan waktu Tuhan turun tangan, bahkan ketika kita menghadapi tantangan-tantangan hidup kita. Ya. Itu arti menanti-nantikan yang kita pelajari secara sederhana. Nah, poin berikut adalah mengapa kita menanti-nantikan Tuhan. Ya. Jadi bagi Tuhan sebenarnya tidak sulit ya untuk menjawab langsung. Ya. Tetapi sering Dia membuat kita itu menanti. Ya. Dan mengapa itu terjadi? Ya, di berbagai bagian Alkitab kita bisa melihat bahwa Tuhan memiliki tujuan baik di balik apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Ya, salah satu adalah Tuhan ingin membentuk karakter kita, ya, agar kita itu sabar, tekun, dan percaya kepada Dia, bersandar kepada Dia. Ya. Sebelum kemudian Tuhan menjawab doa kita. Poin kedua, Dia juga kemungkinan sedang menguji iman kita. Ya. Apakah kita benar-benar percaya kepada Dia, kepada janji-janjinya, sehingga kita itu bertahan, bertekun, gigih di dalam doa kita. Ya. Tidak kehilangan harapan. Ya. Apakah kita bergantung total kepada Dia di dalam pergumulan kita. Ya. Poin ketiga, kadang kita menanti-nanti karena Allah sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Ya. Mungkin Dia mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Ya. Jadi ada misalnya satu gereja yang saya sekali-sekali melayani itu, dia ingin membangun gerejanya dan dia mulai berdoa dan dia mulai mengumpulkan dana. Ya. Mengumpulkan dana untuk membangun gerejanya itu. Ya. Nah, lama tidak terdengar apa-apa, kemudian terjadi COVID dan saya kembali lagi ternyata gerejanya sudah dibangun. Ya. Ternyata di dalam waktu itu ada seseorang yang datang, kemudian berinteraksi dengan hamba Tuhan dan kemudian menawarkan gereja itu dibangun gitu. Jadi pendetanya membayangkan dia akan mengumpulkan dana untuk kemudian membangun. Ternyata Tuhan mengirimkan saja satu orang untuk membangun dengan biaya yang dia tanggung penuh, bahkan memperbaiki, merenovasi rumah yang melekat dengan gereja itu. Jadi kadang bisa terjadi hal seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, ketika kita menanti-nanti, bisa jadi Tuhan sedang mengajar kita untuk bergantung kepadanya. Karena melalui penantian kita belajar untuk sepenuhnya bergantung kepada Allah, bukan pada kekuatan sendiri. Kelima, menunjukkan Allah sedang menunjukkan bahwa Dialah yang berdaulat. Ya, jadi kita harus menerima kenyataan bahwa Dialah yang berdaulat untuk menjadikan apa yang kita harapkan itu terwujud. Itu semua ada di tangan Allah. Dan yang keenam itu adalah agar kita
menikmati kehadirannya. Ya. Biasa kita ketika mulai pergumulan, kita banyak berdoa, banyak bergumul dengan Tuhan, dan disitulah kesempatan kita mendekatkan diri kepada Dia, menyembah Dia, dan menikmati kehadirannya. Jadi ada berbagai hal yang Alkitab sebutkan kenapa kita diizinkan, bahkan dijadikan untuk menanti-nanti jawaban doa kita itu. Nah, pertanyaan berikut adalah sampai kapan, ya? Jadi ayat yang membantu kita adalah aku sangat menanti-nanti Tuhan, kemudian lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ya. Jadi kata lalu ini memiliki arti menoleh, mencondongkan, ya, Tuhan memiringkan dirinya kepada kita. Ya. Jadi Tuhan menoleh dan mencondongkan diri kepada pemazmur dan mendengar seruan doanya. Gitu. Jadi kata lalu ini menghubungkan penantian pemazmur kepada Tuhan dengan tindakan Tuhan yang kemudian mendengar dan menjawab seruannya. Jadi lalu ini bukan sekedar urutan saja, tetapi ini menunjukkan Tuhan yang penuh perhatian sebagai balasan atas penantian yang dilakukan oleh pemazmur. Jadi kata lalu ini menunjukkan kepastian, ya, bahwa Tuhan itu akan menjawab doa kita. Ya, jadi ketika menanti-nanti lalu, ya, lalu ia atau Tuhan menjenguk kepadaku. Jadi kata lalu ini menunjukkan bahwa Dia pasti menjawab doa kita. Hanya memang waktunya yang seringkali tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya, karena kita ingin waktu yang secepatnya, gitu ya, yang kita inginkan. Sementara Tuhan memiliki pandangan yang berbeda, perspektif yang berbeda tentang waktu. Ya, misalnya di 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ya. Jadi bagi Daud, ya, waktu berapapun yang Tuhan izinkan, lalu, ya, di tengah penderitaan bisa terasa lama, ya. Ya, tetapi bagi Allah, ketika Dia turun tangan adalah selalu tepat pada waktunya. Ya. Jadi karena itu kita diminta untuk terus sabar, pantang menyerah, tetap berdoa, ya, tetaplah berdoa. Di 1 Tesalonika itu dengan penuh pengharapan dan keyakinan. Meskipun kita tidak pernah akan tahu kapan tepatnya Tuhan akan turun tangan. Yang kita bisa tahu, yang kita bisa yakin adalah Allah mendengar kita dan akan bertindak tepat pada waktunya. Ya. Nah, saudara, kenapa kita harus menerima bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik? Ya, ya, karena apa? Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Ya, Dia Maha Tahu, Dia Maha Bijak. Ya, Dia tahu yang terbaik bagi kita, ya, juga bagi lingkungan kita, dan Dia yang pegang kendali, ya, Dia yang berdaulat. Ya, jadi karena itu waktu yang Dia tetapkan, kita sebagai orang percaya bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Ya. Jadi itu, saudara. Jadi kita tidak pernah akan tahu, kita tidak bisa jawab kapan waktunya, tetapi kita bisa yakin bahwa pada satu waktu dan waktu itu yang terbaik dari Allah yang Maha Bijak itu dan Maha Baik itu, Dia akan jawab doa kita. Ya. Nah, saudara, yang kita juga bisa yakin dari bacaan kita adalah poin berikut, bahwa ketika Allah itu waktunya tiba, maka Dia akan muncul, menampakkan diri, menjawab, dan pada waktu itu Dia akan bekerja. Ya. Dikatakan di ayat 2, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, dan menetapkan langkahku. Jadi saudara, Allah muncul pada waktu Daud masih di dalam kesulitan
dan kemudian bekerja menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh Daud. Di situ digambarkan Daud ada di dalam lumpur rawa, ya. Itu lumpur yang terkumpul di dalam sumur yang licin, lengket, dan mencoba menarik Daud itu lebih dalam lagi. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa dia itu di dalam situasi yang sulit, yang tidak stabil, yang mudah tergelincir, dan membuat dia semakin terpuruk. Ya. Nah, kemudian dikatakan, iya Allah mengangkat Daud dari lumpur seperti itu, ya, dan ini tentu pekerjaan yang pekerjaan yang berat bagi Daud, sehingga dia tidak bisa melakukan, dan dia bisa hanya berharap dari Tuhan. Ya. Dan saudara, Tuhan tidak hanya mengangkat dia dari lubang kebinasaan itu, ya, yang membinasakan dia, yang menarik dia, tetapi dia bahkan menempatkan kaki Daud di atas bukit batu, ya. Jadi berarti dia mengangkat Daud, ya, ke tempat yang tinggi, bukit berarti tinggi, dan tempat yang aman, ya, jauh di atas lubang lumpur di mana dia terjebak, ya. Dan bukan itu saja, kemudian Allah menetapkan langkahku. Ya. Jadi kemudian Allah memberikan jalan, ya, mewujudkan rencananya, ya, bagi Daud, ya, untuk masa depan yang lebih baik, jauh lebih baik bagi Daud, ya. Dan ini semua adalah di luar perkiraan Daud. Karena dia hanya meminta untuk diangkat dari lubang, tetapi kemudian dia ditempatkan di tempat yang aman dan bahkan dipimpin di dalam menghadapi masa depannya. Itulah hasil dari kalau kita menunggu-nunggu, menanti-nantikan Tuhan, maka dia akan turun tangan dan pada waktunya, dan dia memberikan hal-hal yang di luar perkiraan kita. Nah, saudara, bukan itu saja. Di ayat yang ketiga dikatakan, ia memberikan nyanyian baru. Ya. Ia memberikan baru dalam mulutku untuk memuji Allah. Ya. Dan kemudian banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi, saudara, setelah ditolong, diberikan tempat yang aman, dipimpin dalam perjalanannya, maka hal lain yang terjadi di dalam Daud adalah perubahan, ya, dari seseorang yang merasa dirinya menderita harus berseru-seru kepada seorang Daud yang diberikan nyanyian baru di dalam mulutnya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau perubahan itu terjadi dimulai dari hatinya, sehingga dia memuji Allah, ya. Jadi kalau kita kembali ke ayat yang sebelumnya, ayat 2, Allah mengangkat Daud dari lubang kebinasaan. Allah menempatkan kaki Daud di atas bukit batu, tempat yang aman. Ia menetapkan langkahku, dan di sini dia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ya. Jadi hidup Daud diubah, ya, sehingga dia sekarang memiliki nyanyian baru di dalam mulutnya. Dia bisa memuji karena anugerah yang begitu besar yang dia alami, ya. Dan dia mengalami perubahan itu dari dalam hatinya. Sehingga dia bisa bersukacita, dia bisa memuji Allahnya. Ya. Jadi saudara, Allah kita itu Allah yang layak kita nanti-nantikan dengan sabar, dengan penuh pengharapan, ya. Karena dia kemudian tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi memimpin kita dan memberkati kita di luar yang kita bisa bayangkan, ya. Dan bahkan dia menjadikan Daud itu saksi, ya. Atau dia ingin Daud menjadi saksi kebesaran Allah itu, ya. Dikatakan banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mengalami berbagai pengalaman pertolongan Tuhan, maka seyogianya kita menyaksikan itu supaya orang lain kemudian menjadi percaya, ya. Demikian renungan singkat hari ini, tetapi saya masih ada sedikit penutup, ya. Jadi saudara,
mari kita di dalam pergumulan kita, untuk kehidupan kita, untuk pelayanan kita, bersikap seperti Daud. Ya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya lalu itu terjadi, ya, yaitu ia menjenguk kepadaku, mendengar teriakku minta tolong. Jadi mari kita menanti-nanti Allah itu dengan sabar dan penuh pengharapan dan keyakinan bahwa Dia akan menyelesaikan pergumulan-pergumulan kita. Ya. Jadi saudara, sebagai orang Kristen dan sebagai pemimpin Kristen, sebagai gembala, kita ini memasuki perjalanan kehidupan yang penuh tantangan dan seringkali melelahkan. Ya. Melayani jemaat, ya, urusan keluarga dan sebagainya itu. Ya. Kita mungkin merasa lelah, merasa kecil hati, sering tergoda untuk menyerah. Ya. Dalam tanggung jawab kita di keluarga, di tempat kerja, di gereja, di masyarakat, ya, di dunia ini. Tapi saudara, kita ingat kita punya Allah yang mengasihi kita, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, dan siap mendengar doa-doa kita. Janjinya itu pasti. Ya. Saudara, jadi dengan Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Kemenangan kita itu sudah dijamin oleh darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Ya. Darah Kristus itu akan selalu mengingatkan bahwa kita ini umat pilihannya yang telah ditebus dengan pengorbanan yang begitu besar. Ya. Sehingga kita bisa yakin bahwa Allah tidak pernah menyerah untuk hidup kita. Ya. Dia ingin pasti kita itu berhasil di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena itu, saudara, mari kita menanti-nantikan Tuhan, menantikan jawaban doa dengan percaya dan bergantung pada janji-janji dan kesetiaan-Nya, menaruh pengharapan, mengantisipasi campur tangan Tuhan, ya. Kemudian sabar dan tekun menantikan waktu Tuhan, bahkan di tengah tantangan. Ya. Nah, saudara, sebagai aplikasinya, mari poin pertama, menantikan Tuhan turun tangan dengan iman dan kesabaran. Ya. Mari kita akui bahwa kita memang membutuhkan Dia. Ya. Kita membutuhkan kekuatannya. Kita kita bersandar kepada Dia di dalam menghadapi tantangan dan kepemimpinan kita, di dalam pelayanan kita di gereja, atau dimanapun. Dan poin kedua adalah kita mari belajar percaya pada waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya. Dan kemudian mari kita fokus pada mencari Tuhan. Ya. Nah, pada saat-saat seperti ini, mari kita banyak gunakan waktu untuk berdoa, untuk merefleksikan apa yang sedang terjadi dan kita alami, dan banyak belajar firman Tuhan. Ya, sehingga kita memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan menikmati waktu bersama Dia. Ya. Yang kedua, saudara, mari ketika kita menantikan jawaban Tuhan itu, kita lakukan dengan pengharapan yang aktif, ya, yang jangan menjadi pasif, ya. Jadi jangan menunggu kemudian berhenti, tetapi tetap terlibat di dalam kehidupan dan tanggung jawab kita. Tetap melakukan apa yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian mari kita terus mencari peluang untuk melayani, ya, mencari peluang untuk melayani, karena dengan melayani maka membuat pikiran, perasaan kita ini lebih sehat, ya. Kita bisa melihat lebih bisa melihat bagaimana Allah akan bekerja di dalam pergumulan kita itu. Ya. Ketiga, mari di dalam masa menunggu, ya, ketika kita menunggu jawaban Tuhan ini, kita tetap pertahankan sikap yang positif, ya. Kita terus berharap, optimis, sehingga kita tetap bersemangat, ya. Dan ketika kita menunggu, maka tidak terasa, maka jawaban Allah akan muncul. Dan ketika jawaban Allah itu muncul, kita bisa yakin seperti Daud,
kita akan mengalami jawaban yang jauh lebih baik daripada yang bisa kita pikirkan. Mari kita berdoa.